Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Good evening, Bu Syafitri, and all of my friends whom I love. In this opportunity, I'm from the last group. We will explain the material about essay and related writing tasks. But before we start the presentation, let me introduce my group. I'm Delina and my friend Bu Faiza Farata and Bu Kurniasi. But because Bu is sick, I see. she can't join the presentation. And then I hope Bu Sapitri will understand it. Huh? Okay. Okay, understand about all of Yeah, thank you. Okay, the first I will explain about essay. Okay, the next Bu Yunita. Okay, thank you. Essay is a short academic composition. The word essay is from the French from the essay or essayer, which means try in composition. However, an essay is a piece of non-fiction writing that talks or discusses a specific topic. Recently, essay is a part of every degree program. Each subject has specific requirement from the essay to be written. Some subjects need longer essay, while others need shorter ones, such as a 5-paragraph essay. In composition, the start is made from a 5-paragraph essay. So it means that essay is a type of written work that contains a combination of fact and opinions. The essay contains a narration in the form of argument, critique, literature from observation of everyday life, and the writer reflection. Okay, for the next. You can ask your friend. You understand what I say? Yeah. Why write essay? Writing essay develops essential skill and function in the education of a student, thereby making them helpful to them. When writing of essay by student and helps by to practice and perfect skill, and throughout their learning career and into their profession. For example, one develop the ability to read and write, think, organize idea, and communicate in the efficient manner. So it means that essay can be used for the following purpose, like convince reader, accepting the author opinion, providing information regarding the topic being discussed, and etc. And then for the next example of pragmatic writing text, there are testing procedure that may require writing, but which aren't in any realistic sense pragmatic. For example, sentences completion tasks. They don't necessarily involve pragmatic mapping into extra linguistic context. And then a typical school tasks that require the utilization of words in sentences, such as a part of spelling exercise. Then the written transformation tasks that require charging the declarative sentence into question, passive into active, sentence, present sentence statement into past tense, and etc. And then the last, in general, any manipulative exercise that use isolated sentence unrelated to a particular pragmatic context of discourse doesn't constitute a pragmatic writing text. And then the next.
Writing text will be considered as a pragmatic if they related to fully fledged a context of discourse that are known to the writer and that the writer is attempting to the make known to the reader. Like, for example, like a summary, an argument, explain the lecture, explain on the summary, fill in the Expand. expand on a summary, fill in the tell in incomplete story, and so on. Incomplete story, and so on. Okay, and for the next, we'll explain by Bu Faiza. All right. All right, scoring for conformity to correct prose. It is possible in scoring essay to look only at certain so-called grammatical factors. Grammatical factors means the element of grammars like word, phrases, and then the tenses, and then the arrangement of the word itself to make a good sentence. And such a scoring method would be similar to the one used, what we know in the scoring of bilingual syntax, bilingual syntax measure, or BSM. Probably BSM has been discussed in other unit. BSM is, a language proficiency assessment commonly used to assess English language learner if that learner or that student entering a public school system. So they need to have an assessment before. To score an essay for its conformity to correct prose, it is necessary to determine what the essay writer was trying to say. So before we confirm to score an essay, we need to know what is the writer trying to say in his writing. Further, it will, by doing that, it will help a great deal of the reader studies that it is said in its full context. We need to know, we need to have the knowledge of the topic of that writing, and then the outline of the material and any other clues to intended meanings of what the writer means in his writing may also be helpful. Next slide, please, Miss Yunita. Ya, slide selanjutnya, Miss Bu Yunita, Miss. Slide, yeah, okay. All right, here we have two examples of an excerpts of unclear prose. The first one, as we can read here, I woke up when I was in the hospital with broken legs because I had a flat tire. And by reading this one, though we don't know we don't know the writer, but we can understand what he wants to say in here, what he means by writing this. It means that when the writer is waking up, when the writer woke up, he was in hospital. Probably he got injured in an accident, maybe hours before, and then he had broken legs. And then here it says there, I had a flat tire. So the accident was caused by a flat tire. So it is easy for us to score this sentence because the meaning of the sentence is clear. Compared to the second one, ya, kalau dibandingkan dengan kalimat yang kedua, adaptation is the way how to grow the plant or the animals in their environments. Here, if we read this, there's some information missing. Adaptation is the way how to grow. Is it? First the writer is saying something about adaptation, but then it says something about how to grow the plant or animals in their environment. There is
probably there are one or two words that need to be put in here. Here, the sentence, the explanation for the second sentence is, the sentence was apparently an attempt to reproduce from memory of other sentence. Jadi sepertinya kalimat yang kedua ini dibuat dari hasil menghafal. Ada kalimat yang lebih bagus dihafal oleh si orang yang menulis ini. And the much better version of the second sentence is, an adaptation is a body structure that makes an animal or plant more likely to survive in its environment. So we miss the word body structure and then plant and more likely to survive. So no wonder when we read the second sentence, we begin like, adaptasi adalah cara untuk grow up, untuk bertumbuh. So it seems doesn't quite fit, doesn't quite right. But when we read the correct version, and there is the missing phrases of a body structure and more likely to survive, then I think we will understand the second language better than the first version. Yeah. The second slide, Bu Yunita. Ibu Faiza, Iya, Bu. come back to the PPTs before kembali balik. Nah, how could we understand this? Yeah, if someone gives this sentence to us without giving the second one, so how far we can understand this sentence compared with the second one? Do you mean, Ibu, how do we understand the second sentence if there is no adaptation, and then the second one, an adaptation, you know? So you said that this first sentence, adaptation is the way how to grow is very difficult to catch the meaning. And the second one is reproduce the first sentence becomes an adaptation is a body structure. It makes an animal open. So how do you know that? How do you assess your student if they or someone makes the first one? All right, Ibu, thank you. As an assessor, we will check, let's say this is a sentence about science, okay? So we need to check on this sentence. Probably we need to check on what's the meaning of adaptation and then how plant and animals growing. So when we check and then we find out that the meaning of adaptation is not what you call that, langsung menuju ke growing, bertumbuhnya, membantu pertumbuhan tumbuhan dan hewan, tapi ternyata adaptasi itu adalah body structure. So as an assessor, we need to check again the sentence. It's part of the assessor's job, actually. It's very smart, yeah. Yes. Without checking, do you think that the sentence is, you can give the meaning or not? Yes, Ibu. Actually, when becoming an assessor of writing task like this, is sometimes the assessor will maksudnya ada yang namanya penilaian subjektif and then penilaian objective. So the objective one is if it depends on the assessor itself, how objective he is. If he is objective enough, then he will do kind of checking, ya, karena kalimat ini ada about tentang science. But if the assessor is putting more to subjective scoring, yang sebenarnya kurang bagus gitu ya, jadi akan ada bukan kesalahan namanya, apa ya Bu?
Jadi kurang penilaiannya jadi kurang baik gitu Bu. Mungkin Karena ada- kalau yang ini adaptation is the way how to grow, and ini salah nggak? Yes, after we check on the meaning of adaptation, it is there is something miss in here. So the writer need to explain first what adaptation is. Seperti yang ada di kalimat yang pembetulannya. An adaptation is a body structure. Jadi Tetapi setelah kalau orang sudah membuat sebuah definisi dan kemudian dia mulai banyak menulis, ini sih boleh-boleh aja kan. Oke. Ya. Okay, Tetapi kalau ini ada sebuah terms, istilah untuk anak-anak siswa. Tapi kalau dia seorang penulis tiba-tiba keluar aja dan orang, tapi kan ada keterhubungan relationship before. Ya, before this sentence we can see ya the above of the explanation about an adaptation. Bisa aja ini udah ngomong jauh, and after that the writer tries to remind us about the adaptation. Bisa aja muncul lagi, cuman buat anak-anak ya ini sebuah satu definisi ya. Gitu. Iya Bu, ya. Terima kasih Bu. Iya, kayak seperti ini nanti Ibu akan sampai kepada I woke up when I was in the hospital with broken legs because I had a flat tire. How could we understand? Oh, ternyata the story it was the past that he got a problem. Yeah, he got an accident when someone or he or she was driving. Yeah. A car. Jadi, so we can understand it by, by having the schema. Jadi ketika kita melihat sebuah kalimat, oh iya, ini kita menginterpretasikan. Jadi makanya tadi ada pragmatics masuk ke dalam sebuah tulisan ini. Gitu. Ini berbicara tentang bagaimana seseorang menulis, nanti ada skema-skema di kepala dia. Nah, tetapi ketulisan yang baik, essay, ada pendahuluannya, ada introduction-nya, kemudian apa sih intronya, dia ceritanya tentang apa, kemudian ada konten. Konten itu adalah analysis, the real analysis atau this the writer tries to write more clearly. Nah, itu di konten. Ada di situ ada nanti teoris, mereka akan buat teori di dalam kontennya. Jadi ada introduction, ada content, ada conclusion. Nanti akan dalam sebuah essay kan harus ada seperti itu. And nanti later you can find. Coba lagi. Alright. Thank you, Ibu. Yeah. All right, the next slide. A score maybe in scoring a written task, a score may be computed as follows. First, we count the number of error-free words in the examinee's protocol. And then the second, we subtract the number of error-free words, the number of errors. And then we are allowing a maximum 1 error per word of text, for example. And then the third, we divide the result of step 2 by the number of words in the written text. This step can be expressed in a simple like formula. Well, for me, for myself, this doesn't look simple too. So how to get the essay score is number of error-free words in the student protocol minus the number of errors in the student's protocol divided, berarti ada garis, mungkin seperti ada garis bawah, divided by the number of words in the rewritten text. Okay, that's how to transfer the scoring of a written task into, getting the score. Okay, the next slide. Okay, this is an example of protocol 1. We are sorry if the copy of the protocol 1 is not clear. Yeah. Yeah.
we may get the clear version Yeah. in the ebook. Here, the words that being crossed out, that's the mistake. I was going to my home. Well, actually, it's I was going home. We just could say that way, right? Nggak usah pakai to my. And then I was going home from school. We don't have to write the school. Karena ini sekolah kita, jadi sudah tahu sekolahannya. Tidak perlu didefinisikan sebagai the school. And when I was standing before a red light, okay, ini berarti kesalahan prepositions ya. Actually, harusnya nggak before, but at. When I was standing at a red light, okay, di sini, I mean here, the assessor is giving some corrections also, not just crossing out the mistake. A red light at the corner, a yellow car passed the red light. Passed, for non-native like myself, like us, maybe past the red light is okay. Melewati lampu merah, that is fine. But for the assessor here, it's past the red light is not quite correct. So they need the correct or the suitable expression is ran the light. It doesn't have to be red light, as long as you ran the light, even though it is not red, green, or you make mistake on each color, then it is not true, not good. And hit a blue car passing the corner. So from reading this protocol, I mean, each of the protocol here, we have 3 protocols. We will know that what are the mistakes that made by students here. All right. The next slide, Bu Yunita. Okay, the rewrite is the correct version of the protocol 1. Ya, this is it. Ini versi yang sudah dibetulkan. And then the assessor, the number on top of each word, that's made by the assessor. So the assessor is counted that there are 72 correct words or vocabulary. Saya juga kurang paham di sini apakah hanya spellingnya saja yang dinilai ataukah juga dari segi gramatikalnya, misalnya kayak seperti nomor 66 dan 66, 67, 68, he came over to the other driver. Nah, bukan cuma spelling tapi juga simple past tense-nya tenses-nya dianggap benar. Ya, sebenarnya kalau melihat dari by looking at each of these protocol, Ibu Yunita, could you please go until protocol 3? Yeah, this kind of method is actually still being questioned, apa ya kata ininya, masih ada yang menganggap seperti di Stanford University, kalau ini kan diujikan di Southern Illinois University. Tapi kalau di Stanford University mereka tidak pakai cara seperti ini karena katanya ada cara yang lebih simple. Katanya maksudnya dari buku, Bu, ada cara yang lebih simple, yaitu why not the assessor just count the correct numbers and leave the wrong one. Nanti baru dikurangi dengan yang salah. As simple as that. Yeah. That's only the way ya, Bu? Yeah, only the way. Okay. The next slide, Ibu Yunita. Right, rating content and organization. It has long been supposed that subjective rating were less accurate than more objective scoring methods. Ya, seperti yang tadi kita bicarakan, mengapa penting sekali, why it is important that being objective for assessor is important in here. Subjective judgments are indispensable in decision concerning whether a writer has expressed well, apakah si penulisnya ini sudah benar-benar
mengekspresikan pengetahuan, feelingnya dengan baik in his work, intended meaning, and of course in determining what that intended meaning is. And there is no escape from subjective judgment in the interpretation of normal expressions in a natural language. Maksudnya, what if the writer is someone who is new to English? Karena ini contohnya di Amerika, misalnya si student ini imigran dari Meksiko, so his nature, a way of gaining English itu tidak sebaik native tentunya. Jadi being subjective sangat merugikan si student, karena mungkin jadi ini anak baru salah padahal in the student's natural language, seperti tadi yang pass the red light itu sudah benar, but for native itu dianggap salah. The crucial question if in any appeal to such judgment is whether or not they are reliable. Jadi penilaian subjektif itu bisa diandalkan atau tidak. The question of reliability of rating is the same whether we are thinking of written or spoken. Dan masalah subjektif, objektif penilaian dari asesor juga sama dengan pada saat kita assessing spoken task. Yeah. The next. Subjective, Ibu, subjective judgment. Who are they? The assessor, Ibu, they may become subjective or objective towards the paper that they assess. Yeah, subjective. Subjective to whom the assessors gives the mark, the final assess. To the student's paper, to the student's work. Okay, so it means that when I know that, oh iya, Ibu Faiza Farahta, okay, I know her. Is that subjective judgment or not? Menurut saya iya, Bu. Okay, jadi subjective. This one subjective judgment are indivisible in decision possible whether a writer has expressed well his intended meaning. What does it mean? Okay, contohnya tadi Ibu yang when a student write, the car has passed the red light, terus disalahkan. Maybe for the student, because the student is not native speaker of English, passing a red light, that's already a correct phrase to explain menerobos lampu merah gitu. But tadi kita lihat sama-sama itu dicoret pass-nya, kata-kata pass diganti dengan ran the red light. So if the assessor doesn't know that the student is probably come from Mexico, he's an immigrant, just arrived in US, jadi bahasa atau istilahnya masih seperti itu, that is subjective. Yang penting intended meaning-nya sampai ya. Yeah. Yes. Nah itu dia. Jadi someone or students who is not a native speaker, English native speaker, as a native speaker, of course, the assessor can understand. Yeah. What is that? The sentence has an intended meaning. Yeah. Yes. Yang penting tujuan dari dia yang sebagai bukan adalah first language-nya, asesornya mengerti bahwa oh ya ini maksudnya ini. Yang penting adalah mereka membuat essay itu sampai ceritanya, intended meaning-nya sampai. Yes. Itu dia. Nah itu sampai di situ ya. Yeah. Yang alinea yang ini nih bagus gitu. Okay. Teman-teman bisa ngerti nggak ini? Jangan sayang kalau nggak ngerti. Coba Ibu undang-undang dulu teman-temannya. Kalau udah jauh makin susah, Bu. Alright. Sampai di sini
Until here, anybody wants to ask question? Want to discuss something? Yeah, want to discuss something regarding Uh, our material? Tadi ini Bu izin tanya ya, topiknya tentang apa tadi ya Bu Bapak? Topik dari ini. Tentang essay Tentang apa writing, deh? Ibu. Nah, itu Bu, coba. Ibu Ria, maaf Ibu Ria ini baru sembuh. Jadi dia tanya ini topiknya apa ya Bu? Jadi makanya saya bilang, Ibu, you can invite your friends. Nah, sekarang Ibu jawab, ini topiknya tentang apa? Ibu kok ngomongnya writing content and organization. Mungkin bukan Ibu Ria aja yang bertanya gini, masih ada beberapa. Cuman Ibu Ria jujur, Bu, Ibu ngomong apa sih gitu kira-kira bahasa kerennya salah. Ya jujur aja ya Bu Ria ya, bodoh amat. Iya, masalah kan nanti hubungannya buat ujian ya, maksudnya jadi topik itu tentang esai ya Bu. Nah, iya Bu Pampa ya. Esai. Ya, we are. Ibu ceritain lagi, ini ada yang bisa, mungkin Ibu Rika tadi lagi ngingat-ngingat cerita dia tentang dirinya yang kemarin. Kadang-kadang selintas hilang nih ya, hilang cerita Ibu presenter ini. Jadi jadi harus dimaklumi yang belum. Yang saya bingung hubungannya apa ya dengan yang ini nih, dan rating dengan esai. Pertama kan kalau nggak salah Bu Delina bahas tentang esai ya Bu ya. Apa tadi awalnya tuh topiknya? Terus setelah Ibu writing text. Letek ya. Mungkin perlu dimulai dengan definisi esai kali ya. Jadi pertama mungkin esai. Terus kan agak-agak esai itu digunakan gitu kali ya. Terus terakhir setelah Bu Papa masuknya ke prosa gitu loh, masuknya ke prosa. Bu Papa masuk. Jadi esai dia, mana anak itu tulis esai. Terus asesornya atau gurunya, ini kan ada bilinguals juga, ada bilingual students juga. Jadi tadi subjek-subjek tadi, tentunya kalau bukan orang yang, ya tadi Ibu juga udah bilang, kira-kira kalau umpamanya ada anak yang bukan dari first language-nya masuk, iya, asesornya, oh iya ini Ria ya, oh iya dia orang Indonesia, dia tuh salah diksi, harusnya bukan pas ya Bu. Yang tadi lampu merah itu pas, tapi ran. Nah, kalau mungkin Ibu Ria bilang pas, tapi diction yang pas itu adalah ran. Nah, seperti itu. Nah, makanya penilaian asesor itu objektif atau subjektif. Kalau subjektif dia langsung bilang, oh iya ya, yang penting intended meaning aja, ini kan bukan orang Inggris, ini kan bukan orang-orang yang memang first language, dia kan bilingual atau dia second language acquisition-nya masih belum bisa menyamakan pemikiran, kayak kita juga lah, melirik, melihat, ya kan? Dia melirik ke arahku, bukan melotot. Nah, gitu, yang kayak gitu. Jadi ada sinonimi dalam kata sehingga penempatannya itu salah. Kalau pas harusnya ran. Nah, yang kayak gitu itulah yang nantinya bapak gurunya atau asesornya bilang udah nggak apa-apa lah, karena dia itu kan bukan first language, bukan ini. Nah, kecuali si ini umpamanya gitu loh. Jadi sekarang writing content and organization ini adalah apa Bu? Cara bagaimana Bu? Menilai dan mengorganisasikan penilaian dalam satu writing task. Itu loh teman-teman, coba teman-teman tanya lagi biar nyambung gitu. Kalau nggak nyambung, piye toh? Ayo, jujur aja kayak Ibu ya. Ibu Maria. Boleh. Iya, ini berkaitan dengan penyampaian dari Bu Delina tentang essay, hubungannya dengan pragmatis. Ya. Nah, kemudian tadi misalnya membuat ringkasan pragmatis, contoh materi-materi perkuliahan. Mungkin itu bisa dijelaskan ya Bu Delina? Iya. Maksudnya gimana Bu? Dalam perkuliahannya gimana? Contohnya?
Nah, ini kan coba pertama tentang hubungan essay dengan pragmatik ya. Nah, Ya. kemudian Oh, jadi teorinya dulu, teorinya dulu. ya, apakah misalnya kan kita sudah menulis ini pragmatik, ini masuk essay, terus meringkas lagi, apa maksudnya ini meringkas lagi yang mana ini bagian Oh, mana yang harus coba. Ya. Jadi essay itu apa hubungannya dengan pragmatik, dengan ya. pragmatik? Oh iya. Essay, mengapa dipentingkan essay itu structure? Mengapa essay itu mementingkan diction? Mengapa essay itu memperhatikan tentang prepositionnya ya? Mengapa juga dalam sebuah essay kok ada hubungannya juga dengan objective and subjective assessment. Nah, ini harus dikasih tahu link-linknya supaya garis-garis yang sulit ini bisa kena. Ayo ini urusannya Ibu presenters. Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau salah tolong dibetulkan Bu Sapitri. Kalau untuk kan di sini ada nih yang di slide keempat dan kelima itu loh. Nah, kalau untuk slide keempat, jadi kenapa sih, apa sih hubungannya gitu, esai itu sama pragmatik? Karena esai itu pasti berhubungan dengan pragmatik gitu. Kalau misalkan yang tidak berhubungan, jadi tapi nggak semuanya writing text itu berhubungan dengan pragmatik. Contohnya itu seperti kayak Halo, ngomongnya apa tadi, ulang? Aduh. Berhubungan Bu Regina. Iya. Coba, selalu berhubungan. Essay itu tidak selalu berhubungan dengan pragmatik. Bagaimana? Sementara kalau kita berbicara tentang menulis tentang Kota Medan, itu pragmatiknya harus ada karena itu skema. Coba, Ibu Ria bicara tentang Kota Medan, bisa nggak? Kalau dia pernah ke sana bisa Bu. Iya, makanya saya tanya nih, pernah nggak? Maksudnya bisa nggak? Bisa dulu. Baru dia bilang enggak dong, karena saya nggak punya skema. Nah, baru ketahuan dia nggak pernah. Coba, Ibu Ria, bisa menulis tentang Kota Medan? Bisa Bu, karena saya pernah ke sana, pernah melihat, pernah. Beneran? Iya dong. Beneran. Benar Bu. Makan mie sop nggak di sana? Makan durian. Makan durian, macam-macam. Nah, Kuala Namu kan, Bandara Kuala Namu. Nah, kalau itu bisa, berarti pragmatik dalam esainya Ibu Ria itu ada skema-skema makna, interpretasi. Itu dia essay relates to pragmatic. Itu. Nah, kalau saya jangan lagi di sudut-sudut seperti kuman pun tahu saya orang mainan saya di situ setiap hari. Ya, mondar-mandir sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya udah gitu tahun 89 baru pindah sini. Tuh kemana aja tahu ujung-ujungnya, dan tiap sebulan itu setiap bulan bisa pulang ketika mama saya sakit. Sekarang udah 2 tahun nggak pulang-pulang. Kenapa? What for? Saya bilang, ya Allah, kata orang sana kejam banget, nggak kangen sama kami, video call aja habis duit gitu ya. Nah, jadi kalau kita mempunyai, benar Bu. Kalau we have the experiences about Medan City, we can make the essay of Kota Medan. Ya, karena di sana mainlah dia tuh. Pengalaman-pengalaman kita tentang dunia Kota Medan tuh ada. Tapi kalau enggak, nggak bisa. Kalau belum ke sana berarti belum pragmatik ya Bu ya? Bukan belum pragmatik. Ibu Delina, jangan gitulah ngomongnya. Malu kan? Iya, nggak mau bercanda Bu, maksudnya. Bukan begitu cara. Delina lucu banget sih. Si Ibu Delina ini bagaimana, malu-maluin aja nih orang tua. Iya Bu, iya Bu. Mau ke Medan belum pragmatik, udah di keren amat itu. Belum ke Medan, belum pragmatik, bagaimana itu? Oh, kan maksudnya ceritanya gitu kan, kita nggak tahu di sana ketawa seperti banget apa gitu Bu. Nah, jadi gini, dengar ya, maaf ya. Pakai bahasa pragmatik ke Medan, aduh. Jadi gini, kita kalau ketawa bukan ngetawain ibu ya, artinya gini, kita suka-suka hati lah, ini kan rumah kita, bodo amat, orang nggak tahu. Iya Bu, enggak.
Cuman maksudnya gini, ketika ibu mengucapkan, Ibu Delina mengatakan, oh kalau belum ke Medan belum pragmatik ya Bu. Itu sebenarnya Bu, buat iklan Bu, biar gak tegang Bu. jadi itu artinya itu memiliki pragmatik lagi bahwa maaf ya sayang ya, bahwa Ibu Delina belum mengerti tentang ilmu pragmatik. Maka ngomongnya kayak gitu. Sorry ya. Makanya dibilang Bang Rona langsung bilang begini. Loh, itu kayak mana itu ngomongnya kok lucu kali. Bukan begitu. Nah, udah ngerti ya Bu Delina? Masya Allah. Sudah Ibu. Cuma Lanjut. kalau Ibu pengen nanya saya Bu, sedikit yang saya belum paham itu, kan di sini ada nih yang di slide ketiga itu kan dia relative sense pragmatic aren't in any realistic sense pragmatic gitu. Jadi apa namanya? Yang mana? Kalau yang di Bu, Yang mana Bu? Ibu maaf Ibu di slide keempat tolong pindahkan. Nggak ngerti kita, kalau kita juga nggak ngerti ini apanya ya. Coba yang mana? Nah itu, jadi maksudnya di situ kan, jadi tidak semua writing text gitu. Tapi bukan esai ya Bu ya, maksudnya writing There are text. testing procedures that may require writing. Benar ini tulis kayak gini memang ya. Iya, There are testing procedures that may require writing, but which are not in any realistic sense pragmatic. For example, betul Bu. Ya, saya sentence completion task, they do not necessarily involve pragmatic mapping into extralinguistic context. No. Tapi kan ini realistic sense. Iya, ini kan satu pernyataan. Realistic sense. Ini adalah statement yang memang udah memang benar gitu, ya. Example of pragmatic writing text. Completion, they do not necessarily involve pragmatic mapping into extralinguistic context. Apa artinya ini? Coba. Bang Ronald, coba ini apa? Day-nya ini mengenai siapa ya? Ini siapa? Sentence completion task. Completion text Bu. Oke. Maksudnya di situ seperti Jadi kalau yang saya tangkap, kalau sebuah writing test itu pragmatik, it will consider pragmatic if it's related to fulfill the context of discourse that are known to the writer, and the writer is attempt to make known to the reader. Jadi tetap menuangkan seperti tadi Bu Safitri bilang, menuangkan skema apa yang ada. Tapi kalau yang untuk tes ini itu kan which are not in any realistic sense pragmatic. Jadi memang misalnya dia mengisi melengkapi kalimat, jadi kan dia menggunakan kayak kita bilang nggak penting untuk pragmatik gitu. Iya. Tapi kalau kita masih berhubungan, tapi menurut saya tidak berarti pragmatiknya lepas. Karena kalau writing test itu pasti ada unsur, pasti ada tetap harus ada pragmatik, karena kan ini berhubungan dengan pengetahuan yang dia punya. Jadi kan harus ada skema yang harus dia keluarin juga. Di sini saya yang tangkap. Yes, and ya kalau boleh menambahkan lagi Bu, in sentence completion kalau hanya melengkapi kalimat berarti kan kita hanya melengkapi apa yang sudah sebenarnya jadi ide atau tulisannya orang gitu. Iya, jadi mesti cuma tambah-tambah aja mungkin tensesnya, ya kan? Bukan berarti writing essay itu tidak pragmatik. Ada yang tidak, ada yang ada, bukan seperti itu. Nah, kalau umpamanya, ya sebenarnya esai tentang apa dulu? Dia itu pragmatik. Esai apa? Kalau kita umpamanya otak kita udah penuh dengan keilmuan ya, umpamanya banyak udah kita baca. Itu skema bukan?
Ketika orang lain menulis sesuatu, kita bilang, ini kayaknya nggak benar dia ini, teorinya mana gitu loh. Kenapa? Karena kita memiliki pragmatic mapping terhadap keilmuan itu. Jadi ada satu pertemuan, ya seseorang itu membaca, ya dia katanya dia yang menulis itu paper, kemudian dia sedang membaca papernya. Jadi saya ngomong sendiri, melihat papernya saya ngomong sendiri, saya bilang, this is not true. Jadi rupanya di sebelah saya ada Pak Gustaman. Hey, what are you doing? Katanya, enggak ini, this one ini. Jadi saya based on my pragmatic mapping, bukan pragmatic ilmunya ya. Pragmatic mapping itu bisa jadi satu keilmuan yang kita udah tahu. Bukan pragmatik, maksudnya pragmatik itu, oh itu pragmatiknya ya gitu. Pragmatic mapping itu adalah sesuatu yang udah kita mapping dalam pikiran kita tentang sesuatu ilmu gitu. Jadi seperti mengkategorikan ya Bu ya. Jadi ada kotak-kotaknya umpamanya Iya. ini. Udah belajar tensis. kronologi, umpamanya tensis aja ada berapa? Iya. 16. Yang 16. dipakai umpamanya biasa 8. Tiba-tiba orang tuh menggunakan di luar dari tenses itu dan aneh, maka kita bisa mengatakan kayaknya ini nggak benar. Kenapa kita tahu? Karena pragmatic mapping kita. Betul. Ya. Gitu maksudnya. Tapi kalau kita menuangkan dalam bentuk diskurs atau wacana atau esai, kita kan harus menggunakan skema tadi dengan menggabungkan pragmatic mapping tadi sehingga membentuk sebuah esai yang baik, yang bagus. Gitu. Umpamanya ya, kalau sekarang kan udah nggak ada lagi nih pemerintah stop ya. Kayak acara Lion Club ya, itu tuh pragmatic mapping-nya itu jalan semua itu. Pembawa acaranya ya, terus orang-orangnya. Nanti pembawa acaranya lihat ini ya, ini nggak perlu diterus, kalian bilang stop, katanya stop sini. Sekarang saya cuma minta ini. Nah itu karena pragmatic mapping dia udah banyak, dia kan seorang wartawan senior ya. Sekarang udah di-cut supaya kita itu nggak banyak ngomong ya, dan kita tahu gitu. Jadi di-cut kita sama pemerintah untuk banyak bicara itu. Makanya itu ditutup. Nah, jadi ini pasti tiba-tiba they do not necessarily involve pragmatic mapping into extra linguistic context. Ini kita harus lihat dulu nih ceritanya tentang apa kok tiba-tiba gitu. Maka saya bilang D-nya siapa gitu. Jadi kalau kita memiliki pragmatic mapping, itu extra linguistic konteks kita bermain. Antara pragmatic mapping dengan extra linguistic konteks itu dia temenan. Pragmatic mapping. Gitu. Ya umpamanya pragmatic mapping. Apanya? Itu nggak benar karena ada extra linguistic konteks. Ada konteks linguistik yang lain yang kita miliki. Umpamanya ngomong atau bicara tentang pragmatic mapping dalam bentuk apa dulu? Structure. Oh iya, pasti di dalamnya ada semantik. Nah, itu pragmatic mapping-nya dari sebuah, ini pragmatic mapping bukan ilmu pragmatik aja, tapi bagaimana kita memapping, memolakan, membuat pola di otak. Bukan membuat, udah terpola keilmuan kita. Nah, pragmatic mapping into extra linguistic context. Ya mungkin extra linguistic konteksnya ketika ada pragmatic mapping tentang apa? Syntactical process of making sentence. Kita memiliki extra linguistic konteks karena kita sudah banyak membaca extra linguistic konteks tentang syntactical process. Gitu. Ngerti nggak sih? Jadi pragmatic mapping itu bukan ilmu pragmatiknya, tetapi bisa jadi pragmatic mapping yang ada dalam otak kita tentang phonology, ada pragmatic mapping itu. Interpretasi dalam otak kita itu namanya pragmatic mapping. Udah terkotak-kotak. Ini ilmu fonologi, ini ilmu morfologi, ini ilmu fonologi, phonetics, morphology, syntax, semantics, pragmatic, sociolinguistic, psycholinguistics, ya, ada landscape linguistics, linguistic, itu banyak sekali. Itu sudah terpola, itu namanya pragmatic mapping into extra linguistic context. Karena kita udah banyak baca, dia
pragmatic mappingnya dalam ilmu katakanlah ilmu sintaks atau morfologi atau sociolinguistics, pragmatic mapping kita udah cukup banyak ya into extralinguistic context. Itu maksudnya dalam pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan gitu. Apa aja? Ya pengalaman di dalam menggunakan katakanlah tadi tensesnya atau diction. Katakanlah kita dalam membuat essay, itu ada pragmatic mapping. Extralinguistic konteksnya adalah kalau menulis essay, kita menulis essay tentang apa? Umpamanya perjalanan ke Eropa. Nah, pragmatic mapping saya, aduh, masuk kepada extralinguistic konteksnya. Di sana ada bunga tulip. Nah, aduh, udah cinta cepatlah, aku mau ke sana lagi. Nah, karena ada extralinguistic konteksnya. Gitu loh, teman-teman. Ini enak banget, satu definisi, nggak boleh dilewatkan. Kecuali udah tahu. Jadi kalau nggak tahu, kayak Ria ini ngomong apa sih lo, gue kagak ngerti woi, gitu ya. Dalam istilah Betawinya dia tadi. Nah, itu karena pragmatic mapping-nya belum catch all the knowledge of the essay, atau belum sampai dia itu. Kita ngomong apa, ya beliau baru sakit, nggak bisa fokus, ya bisa-bisa aja begitu. Sama saudara juga banyak yang lagi sakit dan sebagainya, namanya ibu-ibu dan sebagainya. Nah, kemudian hilang itu pragmatic mapping-nya. Padahal di awal udah dikasih tahu tadi kan sama Ibu Delina, tapi belum nyangkut. Banyak juga yang belum nyangkut tapi nggak jujur ya. Seru banget nih kita ngomongin apaan sih ini? Ya, jadi linguistik itu membuat kita itu penuh rasa loh, penuh berpikir, logik, dan sense of art kita juga tinggi. Understanding to other people juga hebat, gitu loh. Lihat-lihat skema-skema, lihat gini loh. Lihat tanda-tanda, wah kalau udah tanda-tanda, saya udah ngomong ini tuh begini, itu tanda aja klik, oke, itu pasti tanda ini menyiratkan tentang apa, itu pasti harus dapat. Dapat loh, akhirnya dapat gitu loh. Kalau udah melihat tanda harus cepat mengambil makna. Jangan dibiarkan tanda itu terus bergulir, ngelinding, jangan, tangkap, masukkan ke tangan, tutup dia, ya. Bisa ngerti nggak ibu-ibu maksudnya? Ya Bu, paham. Umpamanya Ya, Bu, nih, umpamanya nih malam-malam nanya cabai sekilo berapa, di sono katanya 90.000, di sono katanya cuma 32.000, tangkap malam-malam tuh, gua tangkap sampai setengah 10, plak, gua bilang setengah kilo, yang ini setengah kilo, karena dia lebih murah, sialan ternyata lebih murah. Nah itu adalah pragmatic mapping tentang belanja setiap hari itu. Belanja murah. Nah gitu. Jadi kita memiliki pragmatic mapping yang semuanya berdasarkan extralinguistic konteks kita sebagai para perempuan yang berjibaku siang malam pagi sore. Aduh, ini ngerti nggak sih teman-teman? Silakan tanya dong. Keren banget loh ilmu ini. Ya, ilmu pragmatic mapping ini bukan cuma untuk pragmatik aja. Dia akan ada pada setiap kehidupan kita. Gitu. Anak panas badannya. Pragmatic mappingnya apa? Extralinguistic konteksnya itu apa dalam otak? Gitu. Gitulah dia kira-kira. Paracetamol dikompres. Nah tuh, buka ini apa sih sebelum tidur malam, buka kulkas red. Apa yang ada? Nah besok pagi apa yang harus dilakukan? Subuh-subuh memasak, mau apa, itu pragmatic mapping ibu-ibu. Gitu loh. Jadi dia tuh ada pada setiap lini dan sudut-sudut kehidupan kita. Itulah dia ilmu pragmatik itu. Teman, ayo jalan. Boleh kalau mau bertanya lagi. Ya. Bagaimana Ibu Regina? Ibu Regina. Iya Bu, saya sudah paham tentang itu Bu. Sudah ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, seru banget yang jelaskannya, udah kayak ibu-ibu banget. Semangat.
Udah ya. Jadi itu udah ya. Jadi seorang guru juga memiliki pragmatic mapping ya di dalam kelasnya. Dia tahu ini harus dia lakukan, yang anak yang ini harus dilakukan seperti ini, yang ini seperti ini, yang seperti ini gitu. Jadi pragmatic mapping dalam kehidupan kita banyak sekali. Ini istilah-istilah ya. Oke. Siapa lagi mau bertanya? Teman-teman, sayang kalau nggak tahu kan kalian guru ya. Gimana? Udah ngerti, dilanjutkan. Ya. Slide ke-15, Ibu Yunita, tolong ya. Interpreting protocol. The main question in interpreting an essay protocol is what was the writer trying to say and how well did he say it. Jadi ketika kita mau menginterpretasi suatu tulisan essay, ya, the main question as an assessor, as a teacher is apa sih yang mau si penulis ini katakan, yang apa sih maksud tulisannya, and how well did he say it, seberapa baik dia menyampaikannya, from the choices of vocabulary, from the tenses, from the way he construct the sentence, ya segala sesuatunya. Once the evaluator is fairly confident that he knows what the writer was trying to express, it is possible to evaluate how well the job was done. Jadi kita mau mengatakan bahwa hasil tulisan siswa ini bagus atau tidak, whether the job was done well or not, it is up to the evaluator or the assessor itself. Is he confident enough? Is he has the knowledge that fairly, yang ya paling nggak fair knowledge-nya, apa namanya, ilmunya ada gitu ya, untuk to catch, to be an assessor, okay, to catch what the writer was trying to express. Seperti contoh, we go back to the example when a student write menerobos lampu merah, he wrote past the red light. Tapi ternyata disalahkan karena according to the native, it is ran the red light. So that's once the evaluator, depends also in the confidence of the evaluator. And then thus the largest part of evaluating essay or other written protocol is inferential, just as the interpretation of speech and writing in other contexts is inferential. A number of problems can be diagnosed in studying a protocol, such as a number in number 1 above. Among the glaring errors in the failure, the use of definite article. Biasanya dalam suatu essay itu yang dinilai, yang dilihat ada penggunaan indefinite article, and then we have the preposition or the tenses itself, or the construct of a sentence itself, or the phrases like ran the red light. Harusnya ternyata ditulisnya past the red light. So, for example, here, the driver of yellow car, the surface aspect of this error lies in the fact that any noun phrase with a countable head, noun such as car or yellow car, require an article. Jadi the driver of a yellow car or the yellow car, harusnya ada artikel di situ, an atau the. Jadi contoh menilai satu tulisan atau essay. Yeah, the last slide is, that was our last slide. So thank you for listening to our presentation. Yeah. Any more question? You're welcome. Hebat ya, bagus ya. Maybe you want to ask question and we will discuss it.
yang maksudnya apa aja yang masih nggak ngerti nih, saya nggak ngerti nih apa, boleh ya, nggak usah segan-segan karena memang kalau nggak ngerti terus mau nanyanya nanti kita kemana gitu. So you can ask. Teman-teman ini ada Fauzia, mana tuh? Fauzia di mana? Absen ya? Ada Bu. Fauzia yang mana nih? Bukan Ibu Faiza. Ya, Hadir, Bu. Nah, ya. please support. Ya, you can ask question. Saya mau nanya dong. Oke. Ya. Itu anak kecil siapa? Jadi gini kan, Kan. Boleh kan? sebagai seorang yang bukan seorang guru gitu ya, tapi saya pernah jadi siswa kan, pernah ngejawab soal bahasa Inggris tuh begini. Nah tadi kan materinya esai, berarti kan berkaitan esai dengan pragmatik gitu kan. Poinnya yang pertama, mungkin saya agak bingung sedikit. Bentuk soal esai yang bagaimana yang menunjukkan pragmatik, karena kadang-kadang kalau kita nemu soal bahasa Inggris gitu ya, ada cerita di atas kan biasanya, misalkan dari konteks, naratif teks gitu kan, terus kita itu kan yang dimasuk ke esai itu kan, itu bukan, jadi ada cerita di atas, ada teks, terus kita jawab di bawah tuh. Nah kadang-kadang tuh pertanyaannya tuh udah pertanyaan tertutup gitu loh. Misalkan what is the text above gitu kan, teks di atas itu termasuk teks apa gitu kan. Nah terus siapa tokoh di atas, atau apalah gitu, misalkan Malin Kundang, siapa yang dikutuk menjadi batu dalam cerita di atas gitu kan. Itu konteks pragmatiknya saya belum nangkep tuh di mana, atau mungkin bentuk soalnya aja yang mungkin guru tersebut nggak kurang bisa memahami dalam membentuk soal pragmatik gitu loh. Nangkep nggak pertanyaan saya? Silakan Ibu Faiza menjawab. Ya, saya coba jawab ya Pak Fajrul. Kalau contoh-contoh esai pragmatik itu ada di slide nomor 5 tadi. Ibu Yunita mungkin bisa di-share lagi slide kelima. Ya, ini contoh-contoh esai ya, bentuk esai apa yang bisa dikatakan esai yang pragmatik. Summarize an argument. Ada argumen, ada argumen, diskusi, terus kita membuat summarize apa sih? Ringkasan, Bu. Ringkasan. Ringkasan. Ringkasan ya. Rangkuman. Nah itu berarti kan di situ pragmatik kita main sekali kan di situ ya, masuk sekali pragmatik di situ, karena semua itu rangkuman itu adalah hasil pendapat kita dari apa yang didiskusikan. Explain a lecture, dari hasil kuliah kita, terus kita bikin explanation. Nah itu kan semua pendapat kita masuk di situ, segala unsur pragmatik ada di dalam tulisan itu. Expand on a summary, walaupun ada summary, let's say the summary is 1 or 2 paragraph, tapi kita expand. Nah itu kita tambahkan dengan pengetahuan kita lagi, itu jadi sesuatu yang pragmatik sekali esainya. Or fill in the details in an incomplete story. Kalau Pak Fajrul pernah melihat nggak, misalnya ada, kalau mungkin bahasa Indonesia cerita rumpang atau rimpang ya. Jadi ceritanya tidak selesai. Rumpang. Ya. Setengah selesai. Nah itu terus kita disuruh melanjutkan cerita itu. So that's really pragmatic karena it's Prosedur itu. It's based on our knowledge, semua knowledge kita masuk ke situ gitu. Berarti yang membuat soal esai tersebut tidak pragmatik adalah guru itu tersendiri ya, mungkin kurang bisa memvariasikan dalam membentuk soal atau kurang. Jadi kebanyakan tuh, malah dulu saya pernah ingat tuh, dulu ujian nasional SMA gitu kan, kata guru bahasa Inggris, nanti kalau ada soal cerita cari aja tulisan yang sama, itu jawabannya, katanya begitu. Ya udah akhirnya kita
kalau misalkan bentuk pragmatik kayak tadi kayak summarize gitu kan, atau mungkin mencari moral value gitu kan dari cerita di atas, itu mungkin yang berbentuk pragmatik ya. Tapi Yes. kalau misalkan pertanyaan tertutup siapa yang dikutuk menjadi batu ya, itu lebih ke apa Comprehensive. semantik ya, bukan? Itu lebih ke reading skill. Reading skills. Oh, Beda. oke, sekarang saya paham. Tapi di reading skill itu juga bercerita tentang pengalaman kita. Ada pragmatic mapping di dalamnya, ada extra linguistic context di dalamnya. Sedangkan ini yang kita sedang bicarakan, ini sebenarnya adalah pragmatic mapping. Nah, ini adalah ini dijawab. Kalau ini gini, ini dijawab teman-teman. Itu pragmatic mapping dia bisa menjawab karena pengalaman dunia tentang ilmu pengetahuan itu sudah ada di dalam kepalanya. Jadi selama waktu dulu-dulu tuh ya, saya berasumsi, wah ini kalau soal esai kayak gini, emang harus benar-benar tahu vocabulary-nya. Kalau nggak tahu, susah juga jawabnya. Orang sampai gurunya bilang, kalau nanti bingung, cari aja tulisan yang sama. Itu deh jawabannya. Saya ingat banget tuh guru saya bilang begitu. Tulisan yang sama yang mana? Iya. Misalkan, iya kan, jadi kalau tulisannya sama, cari di teks, oh ini nggak jauh dari sini, berarti jawabannya nih. Carinya begitu katanya. Nah, gurunya juga belum jelas itu pragmatic mapping yang diberikan kepada muridnya Pak Rifki. Karena Pak Rifki masih ini gimana sih Pak? Ini apa? Nah, itu berarti belum nyampe itu Pak. Belum. Jadi kita harus, jadi kalau kita mengajarkan anak kita, umpamanya apa aja yang kita ajarkan, mulai kita mengajarkan, itu pragmatic mapping kita, dan pengalaman dunia tentang hal yang kita ajarkan ke anak kita, itu udah kita miliki. Kalau belum, jangan ditanya, kita nggak akan bisa mengajarkan apapun. Umpamanya seseorang mengajarkan kita membuat apa. Umpamanya mengajarkan buat apa aja, umpamanya rendang. Sebagaimana saya mau mengajarkan rendang di kelas ini kalau saya nggak pernah buat. Jadi pragmatic mapping saya dan pengalaman dunia saya tentang bagaimana membuat rendang Padang yang benar-benar bagus, itu udah saya lakukan berkali-kali. Sejak saya berpisah dari mama, sejak di sini, sudah 32 tahun, saya udah bisa membuat rendang selama 32 tahun. Kalau dulu bergantung ke mama mau masak apa, jadi tinggal makan aja. Tapi begitu udah mandiri ke Jakarta, udah 32 tahun, saya harus bisa sendiri. Disitulah pragmatic mapping dan extra linguistic context cara membuat rendang Padang udah ada dalam pikiran saya sampai hari ini. Gitu, Pak. Oh iya. Gitu, Pak. Iya, kalau soal pragmatik dengan soal esai, saya udah dapat clue-nya, udah dapat benang merahnya udah dapat. Cuman saya tadi lagi flashback aja ke dulu gitu kan, jawab soal gitu kan. Mungkin itu gurunya kurang memperdalam ilmu pragmatik kali. Atau belum pragmatik ya. Dulu kan untuk reading ada sendiri. Iya, banyak juga para guru itu istilah itu nggak tahu, padahal dia sudah Pak, sudah kalian juga sudah mengetahui apa yang harus kalian ajarkan kepada murid. Pragmatic mapping kalian tuh udah ada, cuman istilah ini baru mungkin ini artinya ini ya, padahal udah dikerjakan setiap hari. Benar nggak? Iya benar Bu. Ya Bu. Iya benar Bu. Bapak mau nanya dong Bu Bapak. Iya, Bu. Terima kasih Bu Fafa, Bu Sapitri dan kelompok. Ya, terima kasih Pak Fajrul. Terima kasih Pak Fajrul. Kan tadi ada kata-kata apa sih judul itu? Why write essay ya tadi ya, judulnya ya. Iya. Coba dikasih tahu lagi. Why Ya. write essay? Terus yang barusan tadi sebelahnya tuh saya ingin tanya itu maksudnya read to make writing atau make composition gitu. Terus itu ya Bu Bapak, maksudnya di situ tuh murid diminta untuk membuat esai. Kalau memang iya itu untuk level
tinggi kali ya, Bu? Tergantung topik esainya, Bu. Esai seperti misalnya menjelaskan, kalau untuk anak SD bisa misalnya tulis pengalaman kamu pergi berlibur ke Kota Medan misalnya. Ya, atau pergi berlibur ke pantai. Nah, itu kan menceritakan si anak harus mengingat-ingat pengalamannya, ada apa, lalu menceritakannya seperti apa, apakah nanti urutan ceritanya benar. Tapi biasanya kalau untuk anak SD kita kasih guidance, misalnya paragraph 1, you tell about the preparation before you go to the beach. Paragraph 2, kalau saya biasanya kasih guidance kalau untuk anak SD. Supaya karena kalau di SD itu kan lebih ke pembiasaan dulu ya, pembiasaan untuk menulis. Nanti supaya ketika di level yang lebih lanjut mereka sudah terbiasa, oh kalau membuat esai atau tulisan itu awalnya apa dulu gitu. Ya, jadi untuk esai itu untuk semua tingkatan level sekolah bisa, Ibu Ucu, tergantung dari topik dan tingkat kesulitan yang kita minta. Begitu, Bu Ucu. Tapi kalau menurut saya itu lebih cocoknya ke anak SMP atau SMA ya mungkin ya. Karena kalau misalnya SD itu ya yang bukan bilingual ya, maksudnya yang biasa itu kan jangankan nulis bahasa Inggris, membuat satu paragraf untuk cerita aja kadang agak sulit kali ya Bu ya. Terus kaitannya dengan komposisi gitu loh Bu, kan kita di bahasa Inggris itu ada composition 1, composition 2 itu. Nah itu untuk anak SMP, SMA itu masih relevan nggak gitu loh Bu? Composition artinya mengarang ya Bu Ucu. Jadi ya komposisi kan kita kaitannya dengan menulis yang benar menurut bahasa Inggris kan, itu saya pernah diajarin juga kayak gitu. Ya itu kaitannya dengan esai gitu, apa lebih kepada kontennya, apa dari segi komposisinya harus kita nilai gitu Bu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tadi definisi esai itu lebih ke non fiction ya, non fiction. Jadi memang mungkin benar seperti Ibu Ucu bilang itu lebih cocok untuk higher level of students, kayak misalnya udah SMP saya belum pernah juga deh, mungkin SMA ke atas ya kalau untuk non fiction composition. Ya itu essay untuk level SMA ke atas ya. Kalau melihat dari definisi esainya sendiri yaitu non fiction writing. Ya Bu Ucu. Iya. Ya benar Bu Ucu bilang, jadi lebih kalau dilihat dari definisinya bahwa esai itu non fiction writing ya bisa dikatakan untuk level SMA ke atas ya. Iya, kategorinya kan esai itu agak berat ya Bu ya. Ya Bu Papa ya. Berat maksudnya? Iya, kalau kata-kata esai itu kategorinya kan agak berat gitu. Maksudnya itu levelnya untuk yang lebih tinggi mungkin ya Bu ya. Ya, itu ada pengalamannya, harus ada experiences, harus ada pragmatic mapping. Balik lagi ke situ, Bu. Harus ada contextual experiences. Jadi pertama temanya juga, menulisnya itu kan ada pertama sekali you have to make the introduction, kemudian ada kontennya, ada conclusionnya. Nah, itu semua di dalamnya itu mereka harus memiliki kemampuan di dalam menulis structure-nya, pilihan katanya, diction-nya, ya structure means that tenses-nya dan sebagainya, ada preposition-nya, semuanya di situ. Ada complex sentence, ada complex sentence-nya, ada simple sentence-nya. Itu beratnya itu karena temanya juga berat, experiences-nya juga mungkin juga harus banyak, kemudian structure-nya juga mencakup semua kategorinya, kemudian ada pilihan kata yang pas gitu ya. Jadi semuanya itu dikatakan berat, tapi kalau dibiasakan itu seperti bercerita aja sebenarnya. Jadi anak kita harus kita biasakan. Kenara cucu saya itu sudah
melakukan essay dalam oral essay, umpamanya dia bercerita tentang pentingnya panas dalam kehidupan manusia, panas dalam konteks apa dulu, dari segi apa dulu gitu ya, umpamanya kalau matahari itu untuk apa kegunaannya, dia udah presentasi, nanti saya kasih ya kepada ibu ya. Walaupun kecil-kecilan, dia sudah presentasi di depan gurunya dan presentasi di depan saya waktu itu. Nanti saya kasih, aku masih pakaian rumah gitu, dia bicara tentang panas. Nah, gitu. Jadi semua dari kecil itu, dari umur 5 tahun sekarang tuh di TK-nya dia harus bisa presentasi. Jadi memang dari kecil kita biasakan olah otak gitu ya kan Bu, olah otak. Nanti dia kalau dalam video itu Ibu lihat dia main-mainkan badannya, dia main-main itu dia mau mencari pragmatic mapping kata-katanya, structure-nya gitu. Saya ngerti. Saya senyum aja. Nanti saya send itu our WA ya Bu. Ya, terima kasih Bu Safitri. Iya, jadi nanti naik lagi Bu kemampuan anak, naik lagi ya, naik lagi sampai ke kalian yang harus membuat tesis. Esainya dalam bentuk tesis Bu kalian nanti ini gitu. Nah, jadi berpikir ya. Jadi kalian harus membaca novel atau watching film. Kenapa? Ya sosiolingvistik lah lebih baik, karena kalau membuat tesis ke lapangan, mengambil data ke sekolah nggak mungkin kayak gini lah ya Allah. Nah kalian sudah harus memiliki novel atau film yang kalian nanti analisis sendiri. Nah itu mulai dari sekarang supaya pragmatic mapping ketika menulis itu udah punya banyak gitu. Jangan ditunggu nanti, jangan nantilah. Jadi murid pembimbingan saya itu sudah masuk itu 8 orang udah selesai. Karena saya bilang nggak ada yang harus pergi ke sekolah ya nggak. Saya tuh suruh tukar di awal juga tukar nggak bisa. Jadi harus apa? Film atau novel yang Bapak dan Ibu suka gitu ya. Jadi udah selesai Bu. Kalau udah selesai nanti tanda tangannya di jalan. Ketemu, turun dulu di mall sebentar, tanda tangan, berfoto, udah bubar gitu aja. Tapi saya usahakan ya seperti itu. Nah itulah cara kita di dalam membuat tesis dalam konteks virus seperti ini, COVID ini. Gitu. Kalian sama aja pragmatic mapping harus punya ya. Yang film atau film atau novel yang kalian miliki, yang kalian suka, yang udah pernah kalian tahu, jangan dibaca dari awal mulai sekarang. Ya, yang udah pernah kalian baca tapi kalian luar biasa begitu menyukainya, nah itu udah mulai. Dan nggak usah neko-neko mau yang lebih bagus, yang lebih apa, karena 4 bulan itu udah harus selesai kita. Kalau nggak perpanjangan kita bayar lagi dan we don't know what to do nanti. Mungkin banyak pekerjaan dan sebagainya. Jadi siapkan. Karena anak murid saya itu yang kemarin itu 2 bulan aja udah selesai. Karena di awal udah saya bilang cepat tulis. Karena dia Bu begini-begini mulai dari sekarang pilih sekarang gitu ya. Jadi harus pintar-pintar. Jadi ini tinggal ada satu orang yang Bapak guru yang nggak bisa pulang ke Jakarta tapi pakai email aja bimbingannya. Nah seperti itu. Jadi kita harus cepat tanggap, kalau ada sesuatu tanda harus cepat ditangkap. Gitu ya. Saya minta pencerahan, Bu. Ya. Minta pencerahannya dari Bu Safitri tentang perbedaan persamaan antara esai sama sinopsis film gitu atau novel sama tesis. Soalnya kalau saya lihat tesis kan itu banyak aturannya ya kan. Kalau sinopsis kan semua kita di luar konteks, menilai film. Oh iya. Have a question. Minta ininya aja, pencerahannya sedikit. Ya Allah, Ibu Dia, Masya Allah. Nanti Ibu Dia boleh chat saya aja, nanti saya kasih tahu ya. Kalau esai itu ya menulis Bu, menulis. Kalau kita pasti menulis. Aduh, udah cepet banget ya. Ibu Dia nanti chat saja, nanti kita bincang-bincang pakai inilah. Iya, soalnya saya pikir tesis itu kayak bikin sinopsis gitu, sesukanya nulis, maksudnya ngasih pandangan. Gimana nanti nulis ini kalau kayak gitu. Iya, maaf Bu, pengetahuan saya masih kurang. Ya, nanti tanya saya ya. Tanya saya pakai chat aja, nanti saya akan bikin voice kirim ya. Saya kasih suara, saya jelaskan, Ibu dengar ya. Ya, terima kasih ya Bu Safitri. Jadi malu. Nggak apa-apa,
kenapa mesti malu kalau kita memang nggak tahu ya, Udah nggak ada usah belajar belajar. tapi suka lupa-lupa. Oke, ada lagi yang mau cepat banget ya, Masya Allah. Saya mau nanya, Bang Bu. Marpaung Iya, kritik Pak. saya mulu nih Bang Marpaung. Iya, Sorry Bang. to Ayo. interrupt, Bu Dia Mardia ya. Jadi, according to Bu Delina and Bu Fafa, what are the important aspects for a pragmatic writing task? That's the first question. And the second is, in your opinion, do you agree or disagree if we train our students to have like a daily journal or daily diary to practice their writing skills, but in their own language, Yeah, it's very good one. in their native language? For instance, if they are Japanese, they can write in Japanese or in bahasa Indonesia. What do you think, Ibu Delina and Ibu Fafa, for? Nah, Aryab, ini bagus pertanyaannya. Yeah, the first question is, what are the crucial or important aspects or points to the pragmatic writing task? And the second is, what is your opinion? Do you agree or disagree if we help our students in their skills of writing by having a daily journal or daily diary, Yes, but okay. in their native language? Thank you, Pak Ronald. You're Saya welcome. coba jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, because this is something that actually I did in my elementary school. Maksudnya Oh, waktu great. saya mengajar di SD, ya. The way we make writing as a habit is, we didn't give our students and parents the the agenda, or the some school they give 1 week agenda, like what the class is going to do for the whole week. But for us, what the teachers in that school, in my command school, was jadi kita setiap pagi itu sebelum mulai belajar, kita meminta anak untuk menulis agenda. Jadi besok bawa apa, pelajarannya apa, sampai besok pelajarannya apa itu ditulis. Jadi mereka tidak punya timetable sendiri, tapi setiap hari menulis. So that's our one of the effort to make our students, make writing as a habit. Itu dari kelas 1, walaupun kalau kelas 1 itu judulnya mengcopy dari papan tulis gitu ya. Kalau TK-nya, bahkan di level TK itu di sekolah yang di Kemang itu, mereka setiap hari menulis nama sendiri di kertas, di lembar kerjanya. So simple thing, but it makes them aware. Menulis nama, menulis tanggal. Lalu kalau untuk yang Muslim menulis Bismillah, tapi dengan bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Arabnya. So something like that. So it is important for us to teach our children even from younger age to start writing. Pertanyaan yang pertama, the important hal yang paling penting untuk mulai menulis. Pertanyaannya apa Pak tadi? Sorry. What are crucial aspects or things to pragmatic writing tasks for our students or ourselves? Ourselves. Ourselves or our students, because we are teachers. Yeah, okay. I think the first thing, and I think this is also the most important thing, is the writer or us or student who wants to write something needs to know, needs to have knowledge. Kamu mau nulis apa? And then do you have the knowledge to what you want to write? Because if you don't have that knowledge, then you will not produce anything, or your writing will not go anywhere. Gitu, mau jadi mandek gitu ya menulisnya. So like something to say ya, Mem. Yes, mau tulis like apa? Something to say, okay. Bu Delina mau menambahkan? Nah, itu dia yang bikin aku bilang berat. Ibu Delinanya tadi katanya tukang tabuk nasinya, baru saja telepon aku. Oh, ini udah masuk.
Ini kayaknya udah waktunya udah ini ya, udah jam 6 ya, udah azan. Ya, Bu Ria udah Ya Bu lapar. Bapak yang saya bilang berat. Ternyata Ya udah jam 6 dan udah azan. kita tidak mau berpisah ya. Ya udah, saya mau foto Maklum dulu. Bu, ini hari terakhir. Senyum. Belum. Ya udah, Ibu, foto mohon maaf ya. sama Bang. Bang Martau boleh. foto dulu, fotoin. Boleh tanya nggak Bu sedikit Bu? Untuk Udah azan Bu, udah azan. Sambil begini abang Martau sambil begini foto ya. Apanya Bu? Udah ya closing Bu untuk Zel. kisi kita pakai- untuk pakai ujian handphone, akhir gimana ya Bu? Kita memiliki pertanyaan itu apa sih? Apa itu Fujiyama ya? Di belakangnya Ibu Delina itu. Bu Del. Iya Bu. Duh, saya udah camping tuh di bawahnya tuh. Ya, kalau udah mandi di bawahnya itu banyak tuh tempat itu, kamar-kamar mandi. Oh gitu ya Bu ya. Jadi kita memiliki 8 buah pertanyaan. Nanti tapi sebenarnya yang saya ingin tanyakan tuh pengalaman kalian aja dalam mengelola kelas ya, dalam discrete point testnya, gitu-gitu aja sebenarnya, dan silakan jawab berdasarkan pengalaman. Apabila kalian bukanlah seorang guru ya, kalian bisa menjabarkan, imagine that if you have something ya, if you had something in your mind. Jadi cuman ini aja, in my opinion, kalian bisa bilang begitu. Menurut pemikiran saya. Tapi kalau guru, aplikasikan aja ya. Gitu. Nanti ketika ujian kan kita bisa ini apa? Kalian bisa bertanya, ini seperti apa? Nanti cobain dulu, dilihat dulu nanti soalnya. Halo Kang Acep, Kang Asep ya. Jadi nggak usah khawatir tentang apa namanya soal itu bagaimana jawabnya, karena kita udah kita bicarakan begini kok yang ditanya, jadi no problem ya. Ya, terus gimana lagi ya? Terima kasih banyak. Semua sehat ya, Kang Asep Kurnia. Sama-sama Ibu. Ya, Sama-sama. dijaga. Terima kasih Selalu di semester ini. Sehat semua ya. I love you semua. Ya. Sampai ketemu ya Bu. Sampai ketemu. Sehat ya. Terima kasih. Bye. Bu Ria jangan nangis, Bu Ria. Udah difoto kan? Sudah Udah dibagikan. Bu. Sampai ketemu ya Bu. Sampai ketemu. Terima kasih banyak. Bye semuanya.